Halo sahabat kreatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat cermin rias yang menempel di dinding dari bahan holo baja ringan dan juga triplek. Untuk prosesnya bagaimana, langsung saja kita simak ke videonya. Pertama kita siapkan untuk bahannya, yaitu 2 batang holo baja ringan 2x4. Untuk ukuran reelnya itu 1,5 cm kali 3 cm ya. Ini yang pendek 2 itu untuk cadangan saja nanti. Tapi yang kita butuhkan adalah 2 batang holo baja ringan utuh ini. Jadi per batang ini panjangnya 4 meter. Kemudian kita potong dulu sepanjang 240 cm, kemudian kita potong. Ini adalah untuk rangka utama yang bagian belakang ya, nanti kita bentuk menjadi bentuk persegi panjang dengan ukuran 70 cm kali 50 cm seperti yang ada di video ini. Setelah terpotong kita ukur dan kita tandai di beberapa bagian, yaitu di 70 cm, kemudian dari 70 cm kita tandai 50 cm, kemudian 70 cm lagi, dan sisanya nanti ada di 50 cm. Kemudian di tanda yang sudah kita buat tadi, kita buat pola cowakan miring 45 derajat untuk membuat sudut siku seperti yang ada di video ini. Kita simak, nanti kita buat pola miring 45 derajat di semua tanda yang sudah kita buat di awal tadi. Untuk pola cowakan miringnya bebas ya, mau ke kiri atau ke kanan bebas, yang penting nanti bisa ditekuk menjadi sudut siku 90 derajat.
Untuk tempat raknya ini ya, dari bawah 20 cm, 20 cm, 20 cm, dan sisanya nanti 10 cm. Itu nanti kita buat coakan, dan yang satu sisi ini juga kita ukur 20 cm satu saja. Kita garis, kemudian nanti kita buat coakan, kita hilangkan yang bagian depan dan bagian samping yang dalam. Nanti coakannya itu ada di bawahnya garis ya. Dari bawahnya garis kita ukur setebal hulu baja ringan, ini sekitar 3 cm seperti yang sudah kita buat di bawah itu. Jadi kita hilangkan bagian depan dan bagian sampingnya. Ini saya menggunakan ripet yang 4 mili. Sebenarnya bisa juga menggunakan ripet yang ukuran 3,2 mili ya, itu sudah cukup kuat. Tapi ini saya menggunakan 4 mili yang sedikit lebih besar.
Untuk tahap selanjutnya kita potong lagi hulu dengan panjang 140 cm. Ini nanti untuk bahan raknya yang bawah, yang rak yang besar. Kita ukur 140 cm kemudian kita potong.
seperti yang tadi, yang di rak yang 50 kali 20 cm. Untuk yang ini kita buat 2 buah dengan ukuran yang sama, yaitu 20 cm kali 20 cm. Setelah itu ini yang kita buat di awal tadi, untuk rangka yang bagian belakang 50 kali 70 cm dengan cowakan-cowakan itu. Yang ini 50 kali 20 cm untuk rak yang besar. Dan ini bentuk U ini 50 kali 20 cm juga untuk bagian dalam, untuk bagian bawah sendiri. Dan bentuk L ini nanti untuk tiang yang sebelah samping nanti. Dengan bentuk L seperti itu dan 3 cowakan. Dan untuk ukuran 3 cowakan itu sama dengan persegi panjang yang besar itu. Dan untuk ujungnya kita hilangkan satu sisi di depan dan satu sisi di bawah. Jadi kita hilangkan 2 sisi. Setelah itu kita rakit nanti. Oh ya, ini yang panjangnya 53 cm. 53 cm. Dan untuk cowakannya sama dengan dari atas 10 cm dan 20 cm. Itu 20 cm dan 10 cm yang dari atas, itu ukuran cowakannya sama. Dan bagian ujung-ujungnya kita hilangkan yang bagian kecilnya seperti itu. Kemudian yang ini 20 cm. 20 cm kita hilangkan 2 sisi. Kita sisakan sisi luar dan sisi depan. Dan yang 3 cm nya kita buat miring 45 derajat agar lebih bagus nanti pemasangannya. Setelah itu untuk rak yang ukuran 20 kali 20 ini kita rivet satu ujung saja. Itu ujung yang nanti tidak ada tiangnya, itu kita rivet dulu di bagian atas dan bagian bawahnya. Kita kasih satu rivet saja, atas satu rivet, bawah satu rivet, agar nanti bisa terkunci untuk sikunya. Dan untuk yang terhubung ke tiang nanti tidak usah kita rivet dulu, nanti rivetnya kita gabung waktu perakitan. Ini saya menggunakan rivet dengan ukuran 3,2 mili ya, dengan mata bor 3,5 mili, jadi sedikit lebih besar. Dan apabila nanti teman-teman ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar tentang pola cowakan, tentang ukuran dan lain-lain. Silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa diulang lagi videonya dari awal agar bisa lebih paham dengan cara pembuatan kaca rias ini. Untuk tahap selanjutnya yaitu proses perakitan. Kita siapkan dulu rangka utamanya, kemudian kita pasangkan dari rak yang paling besar. Rak yang paling besar yang persegi panjang itu kita masukkan ke dalam cowakannya seperti ini, dan kemudian kita rivet dari samping. Jangan lupa disiku dulu agar sudutnya bisa pas 90 derajat. Kemudian kita kasih satu rivet di setiap sisinya. Nanti kita kunci lagi menggunakan satu rivet lagi agar menjadi 2 rivet agar lebih kuat nantinya. Kita kunci dari samping-samping seperti ini menggunakan paku rivet ukuran 3,2 mili. Bisa juga menggunakan yang 4 mili, cuman nanti akan kelihatan agak besar rivetnya ya, jadi lebih kuat sih, cuman rivetnya akan kelihatan terlalu besar. Kemudian untuk yang bagian bawah ini yang huruf U, kita buat pola cowakan seperti ini. Kita hilangkan 2 sisi, kemudian kita sambungkan di sudut bagian
Cara pemasangannya seperti ini ya, jadi kita pasangkan di bagian dalam. Nanti untuk raknya saya menggunakan triplek dengan tebal 9 mili. Jadi ini kita pasangkan, kita sekrup di bagian bawahnya nantinya. Cara pemasangannya seperti ini, kita tempelkan di rangkanya, kita turunkan sedikit setebal tripleknya. Kalau saya ini menggunakan triplek 9 mili, jadi kita turunkan sedikit dari permukaan rangka itu setebal 9 mili. Jadi nantinya untuk tripleknya itu rata dengan rangka hulu baja ringannya. Kemudian kita sekrup ke rangkanya, kita pasangkan di setiap rangka. Makanya setelah saya pasang lisiku aluminiumnya di beberapa bagian di sini, ini kita turunkan 9 mili dari permukaan rangka, jadi nanti tripleknya bisa rata. Untuk sekrupnya saya kasih 2 di setiap lisikunya, yang atas juga sama seperti ini, kita turunkan 9 mili seperti ini ya. Yang bagian belakang itu kita menggunakan triplek 3 mili saja, karena lebar dari lisiku ini kan 12 mili, sedangkan untuk lebar samping dari hulu baja ringan ini adalah 15 mili, jadi ada space cuman 3 mili. Nanti untuk belakangnya rata ya, biar belakangnya rata, itu depan ada space 3 mili, itu space 3 mili, jadi kita menggunakan triplek 3 mili untuk bagian penutup belakang. Untuk raknya kita menggunakan 9 mili, dan untuk tutup belakang ini sama yang atas-atas ini kita menggunakan yang 3 mili, yang tipis. Dan untuk yang sebelah sini, yang untuk tempat cermin, itu kita menggunakan list U aluminium. Seperti biasa di video-video saya sebelumnya, saya menggunakan list U aluminium. Dan ini tripleknya sudah saya siapkan, ini untuk penutup belakang yang 3 mili. Dan yang untuk raknya itu saya menggunakan yang 9 mili. Untuk pemotongannya tidak saya videokan, saya lupa. Nah, tapi intinya seperti inilah, kita ukur dulu. Setelah itu kita cat menggunakan pelitur Mowilex water base. Dan untuk rangka kita cat warna putih menggunakan Propan Sengkot DTM seperti ini. Nanti untuk link pembelian saya cantumkan di deskripsi. Cat Propan ini adalah cat khusus untuk metal ya, seperti baja ringan, yang tidak usah menggunakan cat dasar. Ini sudah melekat dengan kuat ke baja ringan, tidak akan mudah mengelupas. Dan untuk pengencernya cukup kita tambahkan air, kita tambah
Setelah penutup belakang sudah terpasang, kemudian kita pasang untuk bagian raknya. Ya, ini seperti ini ya. Rak yang kecil juga kita pasang. Setelah itu kita pasangkan untuk menutup samping yang bagian bawah, itu ada dua penutup samping kanan dan kiri. Sebelum itu kita pasangkan untuk lisiku yang sebelah samping ini, karena tadi kita lepas ya. Tadi saya lepas untuk pemasangan rak yang bagian bawah. Setelah kita pasang, kemudian untuk tripleknya kita pasangkan di samping kanan dan kirinya. Setelah raknya terpasang, untuk tahap selanjutnya yaitu pemasangan cermin. Sebelum itu kita siapkan dulu list U aluminium. Seperti biasa di video-video saya sebelumnya, saya membuat menggunakan list U aluminium seperti ini ya, yang sudah kita coak atau kita tekuk keluar di beberapa bagian. Ini saya tekuk keluar di dua bagian saja untuk tempat sekrupnya. Nanti sekrupnya itu menempel di belakang. Caranya seperti ini. Itu yang satu list U sudah saya pasang di body. Caranya kita pasangkan bagian bawah, dan yang satunya di bagian atas juga. Setelah itu yang bagian panjang yang samping, dan setelah itu kita dorong ke depan seperti ini sampai rata di rangka bagian depan. Setelah terpasang seperti ini, kita kunci menggunakan skrup di bagian yang kita tekuk keluar itu. Untuk skrupnya yang skrup kecil, sama seperti untuk list siku yang buat rak tadi. Ini hasilnya setelah kita kunci menggunakan skrup di bagian belakang seperti ini ya. Di atas satu, di bawah satu. Untuk list U yang bagian bawah dan atas tidak usah dikunci menggunakan skrup, tidak apa-apa. Cukup di bagian samping-samping saja. Dan ini kacanya kan masih longgar ya, masih longgar. Kacanya ini 3 mili, sedangkan ruang list U itu 8 mili. Jadi kita ganjal menggunakan karet C. Karet C itu seperti ini. Ini adalah karet untuk pengganjal kaca, biasanya di etalase aluminium. Itu saya beli di online, namanya karet C. Kita selipkan di semua sisi pinggiran lisikunya. Caranya kita potong sesuai ukuran, kemudian kita masukkan ke dalam list U aluminiumnya agar kacanya menjadi rapat dan tidak goyang. Untuk pemasangan karet C ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, di video pembuatan lemari. Silahkan saksikan di video saya sebelumnya. Itu untuk mengganjal triplek dinding lemarinya. Jadi agar dindingnya tidak goyang dengan list U aluminiumnya, ini saya menggunakan karet
menyaksikan. Ini untuk dimensinya yaitu tingginya 70 cm, lebarnya 50 cm, dan kedepannya itu 20 cm. Nanti untuk pemasangannya kita lubangi di bagian atas sebanyak 2 buah dan di bawah 1 untuk tempat sekrupnya nanti. Dan ini hasilnya setelah terpasang di dinding. Jadi kita sekrup ke tembok di bagian atas 2 buah, dan untuk kepala sekrupnya kita tutup menggunakan penutup skrup seperti itu. Saya beli di toko online seperti ini ya, agar sekrupnya tidak kelihatan. Sebanyak 2 buah di sisi atas dan 1 saja di bawah sudah cukup. Nah, itu skrupnya tersembunyi di bagian bawah. Dan bagi yang belum menyaksikan video pembuatan lemari ini, bisa simak di video saya sebelumnya. Demikian untuk proyek kita kali ini. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Kritik, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.